Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Edwin Chan di Top 3 News Kompas TV. Kita akan membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, 28 Mei 2022. Tapi sebelum kita mulai satu persatu, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel Kompas TV dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengikuti berita terupdate dari kami. Untuk berita yang pertama, hujan deras mengguyur DKI Jakarta sejak Sabtu dini hari, sahabat Kompas TV, menyebabkan sejumlah titik terendam banjir. Hujan deras yang melanda wilayah kota Tangerang Selatan juga membuat jalan tol BSD Bintaro terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Selain curah hujan yang tinggi, saluran air yang berada di pinggir tol diduga tidak kuat menahan derasnya debit air, sehingga mengakibatkan air meluap masuk ke jalan tol. Pengendara yang melintas terpaksa mengurangi laju kecepatannya, sehingga mengakibatkan kemacetan. Berlanjut ke berita berikutnya, kuasa hukum pegawai restoran yang diduga menjadi korban penamparan anggota DPR RI, Beni Kaharman, menegaskan bahwa bukti penamparan yang dilakukan oleh Beni terekam oleh kamera CCTV. Kuasa hukum menyebut saat ini polisi masih memeriksa CCTV yang menjadi bukti dugaan penamparan yang dilakukan oleh Beni Kaharman. Kuasa hukum menyebut standar pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran sudah sesuai dengan prosedur. Kasus penamparan oleh Beni Kaharman ini diduga dilakukan di ruangan manajer restoran. Kaitannya dengan yang menurut beliau itu peristiwa yang terjadi itu adalah diksi yang dipakai itu adalah mendorong. Ya. Tentu kita bisa buktikan dalam petunjuk yang kuat yang disebut dengan rekam CCTV itu bahwa apakah gerakan itu bisa dianggap sebagai gerakan mendorong. Tentu bisa dibuktikan itu. Dan nanti kita akan lihat jejak digitalnya. Yang menurut keterangan dari klien saya bahwa itu adalah tindakan menampar. Jadi menampar dan mendorong itu adalah dua peristiwa yang berbeda. Berita terakhir untuk Top 3 News hari ini, pencarian anak Gubernur Jawa Barat Emeril Khan Mumtaz yang hilang di Sungai Are Swiss terus dilanjutkan. Tim SAR dari kepolisian Swiss dan unsur regu penyelamat lain terus mencari putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tim SAR yang berjumlah 20 orang menyusuri Sungai Are untuk mencari keberadaan Eril. Tak hanya mencari secara manual, tim SAR juga memindai area Sungai Are menggunakan drone untuk mendeteksi titik panas. Kondisi Sungai Are yang sedikit keruh menyulitkan pencarian yang dilakukan sejak Kamis kemarin. Hari ini, Sabtu 28 Mei 2022, tim SAR masih akan melanjutkan upaya pencarian Eril. Metode pencarian pagi ini lebih intensif, yaitu dengan perahu atau boat search, juga menggunakan drone untuk menyisir tepian Sungai Are dan melakukan penyelaman. Sekali lagi tentu saja penyelaman terutama disesuaikan dengan situasi, sebab kalau airnya keruh karena bekas hujan misalnya atau bekas salju, karena danau dan Sungai Are ini airnya adalah datang dari salju yang meleleh. Sehingga kemudian relatif dingin suhunya. Dan biasanya salju yang meleleh itu ada kristal-kristal putih yang kadang-kadang membuat warna air itu menjadi agak keruh sehingga kemudian menyulitkan penyelaman. Tapi pada dasarnya pihak otoritas memberikan ataupun menyiapkan berbagai macam metode yang available disesuaikan dengan situasi setempat dengan waktu yang tepat tentu saja di dalam setiap proses pencarian. Saya bertemu bersama dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil dengan mereka kemarin. Mereka sangat profesional. Dan Bapak Gubernur Ridwan Kamil juga banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang teknis, ya, dan kemudian diberikan gambaran mengenai topografi sungai, kekuatan arus sungai dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita memperkirakan kira-kira possible spots di mana kira-kira bisa terjadi dan lain sebagainya.
Tim SAR yang akan dikerahkan dalam pencarian hari ini terdiri dari unsur polisi, polisi medis, dan pemadam kebakaran yang mengoperasikan drone ini. Ini pemadam kebakaran memang all round ya, tidak hanya dealing dengan kebakaran, tapi isu-isu emergency, termasuk menggunakan drone untuk pencarian ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, lokasi pencarian adalah di area Walensee yang mencakup sepanjang 8 km wilayah Sungai Are. Pencarian akan dimulai sekitar pukul 8.30 pagi ini waktu Swiss, atau sekitar jam setengah 2 nanti waktu Indonesia Barat, hingga selesai ya, hingga cuaca memungkinkan untuk dilakukan proses pencarian. Artinya disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Tentu saja KBRI akan terus menjaga real time komunikasi, jadi komunikasi yang real time dengan pihak kepolisian dan tim SAR untuk mendapatkan update informasi yang aktual setiap saat. Untuk itu, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk terus mendoakan keberhasilan proses pencarian oleh tim SAR ini. Nah itulah dia sahabat Kompas TV, 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Edwin Chan pamit undur diri. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Dan yang terakhir, salam sehat.